Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan informasi atau berbagi hal tentang perawatan cabai rawit agar berbuah lebat dan buahnya itu sehat-sehat. Nah, seperti contoh di video ini tanamannya kecil dengan media tanam polybag yang ukuran 25. Ukuran yang kecil menurut saya bisa menghasilkan buah yang lebat seperti ini, dan buahnya juga besar-besar. Ini contoh dari pohon yang lainnya. Ini juga buahnya sudah lebat dan masih proses berbunga juga. Ini juga media tanamnya ukuran polybagnya ukuran 25. Bisa dilihat cabangnya tidak terlalu banyak, tapi buahnya bisa diadu. Ini sebenarnya sudah panen yang ketiga kalinya. Panen pertama, kedua, pohonnya masih rindang, masih banyak. Nah, kemarin waktu mau proses untuk pembuahan ketiga, ini keserang hama, semut, segala macam. Nah, kayak gini contohnya. Nah, ini makanya saya potong semua batangnya biar dia tumbuh cabang baru. Dari hasil perawatan yang saya lakukan, ini bisa menghasilkan cabai seperti ini. Lumayan banyak untuk ukuran pohon yang sudah berbuah untuk ketiga kalinya. Nah, kalau yang ini sudah memasuki usia panen yang kedua. Cuma saya biarkan pohonnya masih rindang karena tidak terlalu banyak terserang hama. Buahnya bisa dilihat kan, belum ada yang merah, cuma hijau-hijaunya sudah banyak. Rata-rata tanaman cabai dalam polybag saya itu menggunakan ukuran 25. Contohnya ini ukuran 25, 25, dan ini media yang agak kecil. Nah, bekas peralatan dapur. Nah, ini yang bisa dilihat ukuran 25, buahnya sudah banyak-banyak tuh, merah. Ini cabai rawit, ini sebagian sudah merah, sisanya masih hijau. Itu. Nah, ada juga yang ukuran 40 seperti itu, 40. Nah, itu juga 40. Ini 25. Ini juga ukuran 40. Ya, kebanyakan ukuran 25 lah. Nah, sekarang pertanyaannya kan, bagaimana siasat merawat cabai rawit agar bisa berbuah lebat dan sehat meskipun menggunakan media tanam yang kecil, baik itu ukuran 20 ataupun 25. Sebenarnya dalam merawat cabai rawit itu simpel ya. Kita tidak usah berpatokan dengan hal-hal yang ribet. Ini dari pengalaman saya sendiri ya. Kita cukup lakukan dua hal, pemupukan dan perawatan. Udah cukup. Dengan metode 2 tadi, ini hasilnya bisa teman-teman lihat. Pohonnya tidak terlalu besar, namun bercabang banyak dan memiliki buah yang banyak. Nih, bukan? Ada yang sudah berbuah besar, ada yang merah, dan ada yang masih memulai untuk berbuah. Nah, untuk yang pertama yaitu perawatan. Seperti yang sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya tentang cabai rawit, perawatan yang utama adalah pengendalian hama sedini mungkin. Umur-umur seginilah ya, dari awal tanam sampai masuk usia remaja dan akan menjelang berbuah, kita tetap lakukan perawatan, baik itu dari belalang, semut, dan lainnya. Nah, ini saya lakukan perawatan seperti itu. Bahkan yang sudah berbuah dan merah seperti ini pun perawatannya masih tetap saya lakukan untuk menjaga tetap si cabai itu produktif dalam berbuah dan buahnya itu tidak busuk karena hama. Dan yang kedua adalah proses pemupukan. Nah, ini sebenarnya yang paling penting dari hal pemupukan, dapat merangsang si cabai berbuah lebat dan memiliki buah-buah yang bagus sesuai dengan harapan kita.
Kalau dari pengalaman saya ya, saya di sini kan menggunakan pupuk AB Mix sayuran buah dan kadang-kadang juga sayuran umbi. Umbi itu tujuannya pertama kan saya sedang berbudidaya bawang merah juga. Nah, jadi sekalian saya gunakan nutrisi si bawang merah untuk cabai, tidak masalah. Ini hasilnya seperti ini. 1 bulan terakhir sudah saya gunakan yang umbi. Nah, hasilnya tidak masalah, tetap kok dia berbuah lebat. Tuh. Nah, penting juga diingat untuk teman-teman yang sedang berbudidaya cabai rawit dalam polybag, agar buahnya maksimal, sebisa mungkin pemupukan itu tidak pernah lepas atau terlewatkan. Tips dari saya agar bisa melakukan pemupukan secara terus-menerus, yaitu gunakan sistem seperti ini, sistem sumbu. Jadi ada sumbu yang kita masukkan dari dalam polybag sampai menuju ke ember tempat penampungan si nutrisi atau pupuk. Nah, saya contohkan ini ya. Nah, itu kan di dalamnya ada sumbu kain flanel yang langsung menembus ke air nutrisi. Nah, tips yang kedua bisa digunakan seperti sistem tetes seperti ini. Nih, kita masukkan air ke dalam botol ini, air nutrisi. Nanti dia akan menetes sedikit demi sedikit di sini. Nah, ini sedikit demi sedikit, mungkin 1 tetes itu setiap 3 detik atau 4 detik sekali. Ini juga saya uji cobakan 2 model sistem tetes di tanaman cabai saya, dan hasilnya juga maksimal kok itu. Ini cabainya, cabai merah besar nih, berbuah banyak juga. Namun yang paling efektif menurut saya dari 2 sistem pemupukan itu adalah yang kain flanel atau yang sumbu. Nah, yang ini menurut saya kurang efektif. Kurang efektifnya itu yang saya maksud adalah kadang-kadang si tetes tempat airnya turun ini tersumbat. Jadi kita harus tetap ngecek berkala, misalnya setiap 1 hari sekali, setiap sore atau pagi kita cek apakah tetesannya masih berlangsung atau sudah tersumbat gitu. Itu yang sering saya alami di metode ini, di sistem tetes ini. Oke, segitu aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu petani rumahan.